Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus saudaraku yang berada di Komplek Bumi Bintaro Permai. Salam kenal bagi yang belum kenal. Pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit kajian semampu saya, sebisa saya, karena pada hari ini saya ingin memenuhi permintaan daripada panitia pelaksanaan ibadah bulan Ramadan Masjid Al-Karim untuk menyampaikan sedikit kajian. Dan hari ini saya mengetengahkan tentang bagaimana kita berikhtiar untuk menyempurnakan bangunan agama kita dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebagai seorang arsitek, saya pasti diperkenalkan dengan bagaimana kita mendesain sebuah bangunan. Di dalam bangunan kita kenal ada yang disebut dengan konstruksi. Dan konstruksi kita kenal ada yang namanya fondasi, tiang, ada balok, kuda-kuda, dinding, dan sebagainya. Bahkan di dalam arsitek kita berbicara sampai hal yang paling esensi. Diibaratkan dalam ilmu komunikasi kita mengenal istilah 3B. Ada aktivitas yang dilandasi oleh kebaikan, kebenaran, dan sesuatu yang bagus. Atau kalau istilah 3E, kita hidup harus tahu etika, etiket, dan sampai kepada estetika. Semua ini bisa kita raih dari contoh yang baik yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Mengapa hal ini saya harus mengingatkan? Karena terkadang saudara-saudara kita, mungkin termasuk diri kita sendiri, terkadang ketika menjalankan ibadah, kita berada pada kondisi yang terlalu cepat puas. Semisal kita sudah aktif menjalankan sholat 5 waktu. Tapi terkadang kita lupa bahwa masih banyak hasanah yang harus kita lakukan, masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kita sadari dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, khususnya di surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7, di situ kita diingatkan bahwa sebenarnya orang-orang yang masuk golongan mendustakan agamanya atau tidak fokus kepada kekafahan dalam agamanya. Sebagaimana yang kita dengar, surah tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Pada penafsiran ayat ini kita kenal, kita diperingatkan siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu. Adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Juga tidak pernah berupaya untuk mendukung, support, memberikan makanan, memberi nafkah kepada orang-orang miskin. Maka disebutkan celakalah orang-orang yang sholat itu. Kenapa? Dia lalai dalam sholatnya. Karena dia sombong, dia riak dengan sholatnya. Dan enggan untuk berbuat kebaikan sedekah dengan barang-barang yang baik. Nah, sedekah di sini bisa kita lihat dari pada proses berpikir. Terkadang saudara kita itu merasa, saya tidak bersedekah karena saya kurang, Pak Bagus. Saya tidak bersedekah karena saya juga ini tidak mampu. Padahal perintah sedekah itu sendiri, kalau kita belajar agama secara kafah, diingatkan bahwa sedekah itu di saat lapang dan sempit. Justru saya katakan, sedekah itu yang paling dahsyat adalah di saat kita sempit. Ya kita tidak kagum kalau ada orang kaya yang bagi-bagi duit, saya sendiri tidak kagum. Karena apa?
Karena dia punya. Bagaimana kita yang tidak punya ini bisa tetap bersedekah? Lupa bagusnya tidak ada lagi yang minimal, seminimal-minimalnya kita bersedekah itu adalah senyuman, kata Rasul. Karena senyuman kepada sesama muslim itu juga dianggap sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Menurut saya, sholat itu tidak ubahnya adalah sebuah nomor rekening. Coba Anda bayangkan, di dalam motivasi berpikir kita ini. Kalau kita ini di bank tidak memiliki nomor rekening, kita menyimpan uang, pasti kita tidak akan dilayani. Begitupun sebaliknya, apa gunanya kita punya 10 nomor rekening, tapi isinya tidak ada. Itulah orang-orang yang hidupnya terlalu sombong dengan sholatnya. Kalau kita ingat satu kisah di zaman Nabi Musa, ditemukan dalam kitab Imam Ghazali. Bertanyalah Rasul Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ibadah apa yang aku kerjakan yang kau paling cintai? Apakah sholat?" Allah menjawab, "Bukan. Sholatmu itu untuk dirimu." "Apakah puasaku?" "Bukan, itu untuk dirimu." "Apa ya Allah?" "Ketahuilah," Allah mengatakan, "amalan yang paling kucintai, yang paling kusenangi adalah sedekah. Oleh karena itu, saudaraku, kaum muslimin muslimat, mari kita sempurnakan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dengan membuat banyak kebaikan, wabil khusus kita bersedekah. Kita fokus kepada 2 hal, yaitu kepada anak yatim dan kaum duafa. Semoga sedikit motivasi dari saya dan keyakinan bahwa sedekah itu selalu akan menenangkan kita. Sedekah itu akan menolong kita, apalagi dalam situasi kondisi negara kita diuji dengan nikmat corona ini. Mari kita sama-sama membangun kestabilan tubuh kita, imunisasi tubuh kita, ya, ketahanan tubuh kita dengan memperbanyak sedekah. Karena kata Rasul, tidak ada musibah yang bisa mendahului sedekah. Demikian motivasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.